Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya rahayu. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Widya Santri. Senang sekali saya hari ini ditugasi sebagai pemandu acara dalam acara ngobrol lintas pemilu bersama KPU Kota Tegal. Dan pada hari ini telah hadir narasumber kita, ada 3 orang. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama dari KPU Kabupaten Tegal, Bapak Adi Buwanto, ya maaf. Bapak Adi Buwanto, sarjana teknik. Dia adalah lulusan teknik mesin PS, betul ya Pak? Kemudian juga berpengalaman sebagai PPK. Dan sekarang sebagai anggota KPU Kabupaten Tegal Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat pagi Pak. Pagi Mike. Sehat hari ini? Oke, selanjutnya yang kedua ada Bapak Muhammad Mu'arafan dari KPU Kabupaten Brebes. Beliau adalah lulusan Magister Teknis Informatika Udinus, betul Pak? Kemudian juga berpengalaman juga sebagai KPPS, PSPK, dan sekarang menjadi anggota KPU Kabupaten Brebes Divisi Perencanaan Data dan Informasi juga. Sehat Pak ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, sehat semua. Dan juga yang terakhir ini rekan kita sendiri. Selamat pagi Pak Her. Selamat pagi Mbak Widya. Ya, Bapak Ahmad Herudin. Betul, saya sendiri. Juga berpengalaman sebagai PPK ya Pak? Alhamdulillah kami bertiga Ya. dari Bergas Divisi Rendating ini berangkat dari penyelenggara semua. Pernah menjadi BPK dan sekarang mendapatkan amanah menjadi KPU dan kebetulan sama di divisi. Jadi bertiga ini bisa saling berkolaborasi dan saling bersilaturahmi. Terima kasih. Ya. Jadi saat ini hari ini kita program perdana ini akan membahas yang pertama adalah karena ini divisi perencanaan semua, divisi data dan informasi semua, kita akan bahas permasalahan data pemilih, gitu ya Pak ya. Jadi data pemilih itu dari tahun ke tahun atau dari pemilu ke pemilu itu biasanya selalu saja ada masalah. Tidak pernah ada katakanlah data pemilih aman-aman saja, tidak ada isu apapun, tidak ada permasalahan apapun di setiap pemilu. Selalu ada saja masalah. Entah yang katanya ada pemilih ganda kah, ada pemilih siluman, pemilih yang tidak dikenal dan sebagainya, gitu ya Pak. Nah, itu bagaimana sebenarnya Pak di pemutahiran data? Karena sekarang itu ada juga istilah pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Sementara masyarakat tahunya data pemilih itu, pemutahiran data pemilih itu ya hanya menjelang pemilu saja. Gitu. Cuman sekarang ini sebetulnya kan ada pemutahiran yang tetap dilakukan meskipun pemilu telah berakhir. Gitu. Nah ini mau bisa dijelaskan sebenarnya pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPP itu seperti apa, kemudian bagaimana prosesnya, dan kenapa itu sebenarnya harus dilakukan pemutahiran berkelanjutan? Monggo, silakan cek. Saya dulu. Oke, silakan. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Terima kasih Mbak Widya. Sama-sama. Memang DPP, data pemilih berkelanjutan ini diperlukan sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Setiap KPU dalam hal ini kabupaten kota memang untuk bisa mengadakan, menyelenggarakan dan melakukan pembaruan data pemilih berkelanjutan yang dikandung maksud supaya data-data tersebut benar-benar terpelihara dari waktu ke waktu secara update setiap bulannya. Dan tentu sebagaimana pertanyaan tadi bahwa persoalan data pemilih dari tahun ke tahun
ada suatu permasalahan, baik ganda dan lain sebagainya. Memang inilah yang menarik di divisi kami data karena berkaitan mengolah data sumber daya manusia yang kita ketahui mobilitas manusia itu sangat-sangat dinamis sekali. Maka tidak mustahil seiring dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain masih dalam satu kota ataupun perpindahan dari luar kota masuk maupun keluar, yang mana dari instansi yang menangani persoalan-persoalan penduduk ini juga terus berkejaran dengan teknologi IT-nya supaya tidak atau bisa terdeteksi data-data yang ganda maupun data-data yang anomali dan lain sebagainya. Dan ini terus berkelanjutan, maka diperlukan adanya yaitu pemeliharaan data berkelanjutan. Saya pikir itu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Terkait dengan PDPB atau pemutahiran data pemilih berkelanjutan, akan saya sampaikan di awal terlebih dahulu bahwa tadi Mbak dia mengatakan bahwa data pemilu dari tahun ke tahun selalu menyisakan masalah, tidak pernah clear sampai clear 100% itu belum pernah. Nah, ini karena apa? Yang pertama, data pemilih itu subjeknya orang. Sehingga kalau orang itu antara administratif dengan mobilitas itu jauh berbeda. Artinya berbeda dengan barang. Kalau misalkan stok barang di opnam misalkan jumlah 100 sampai kapanpun jika tidak ada perbedaan 100. Tapi berbeda dengan orang. Jika orang, kita kan tidak bisa mengukur mobilitas seseorang, apalagi di negara Indonesia yang jumlahnya ratusan juta. Sehingga mobilitas dengan administrasi kependudukan itu jauh berbanding terbalik. Mobilitas itu jauh lebih tinggi dibanding dengan administrasi atau sistem administratif kependudukan. Kemudian terkait dengan data pemilu yang masih ada invalid atau ganda dan sebagainya yang masih menyisakan masalah sampai pemilu kemarin, itu saya kira ini juga tidak terlepas dari apa yang telah tertuang dalam undang-undang. Nah, kalau dalam undang-undang itu kan menyatakan bahwa proses pemutahiran TPS data pemilih saat pemilu berlangsung itu kan basisnya DPT pemilu terakhir yang kemudian dikonsolidasikan atau disandingkan dengan DP4. Nah, begitu seterusnya. Artinya saat data di awal dari tahun beberapa tahun yang lalu itu masih ada masalah, kemudian tanpa adanya pemeliharaan, kemudian tanpa adanya pencocokan dan penelitian yang serius, maka itu masih akan menyisakan masalah. Sehingga data-data yang numpuk ini kemudian di periode berikutnya, pemilu berikutnya belum terselesaikan, akhirnya sampai sekarang belum terselesaikan karena ya istilahnya kalau bahasa wakil ketua KPK di ini kan seolah kita beternak data karena dulu sistem KTP kita belum sistem elektronik sehingga masih banyak KTP atau nomor induk kependudukan yang ganda dan sebagainya. Kemudian itu masih ada dalam DPT. Nah, pemilu berlangsung hanya dikonsolidasikan dalam DP4. Kemudian selesai. Nah, begitu pemilu berikutnya itu pun menggunakan DPT pemilu terakhir tanpa adanya pemutahiran data pemilih. Nah, adanya DPP ini lahir untuk memutahirkan data pemilih tersebut. Artinya kalau saya amati bahwa adanya DPP ini untuk menyempurnakan data-data yang invalid, ganda atau meminimalisir adanya data-data invalid, adanya kegagalan di pemilu berikutnya. Berarti apakah ada jaminan nanti pada saat pemilu, katakanlah pemilu serentak 2024 ya, apakah ada jaminan bahwa nanti data pemilih itu lebih akurat, lebih minim permasalahan ketimbang kemarin-kemarin saat pemilu sebelumnya? Nah, karena DPP itu lahir untuk meminimalisir data kegandaan, invalid dan sebagainya, itu kan harapan kami, Mbak. Itu harapan kami bahwa pemilu ke depan itu data pemilih jauh lebih akurat, jauh lebih faktual sesuai dengan datanya. Tidak ada invalid
apalagi ganda yang sama, ganda identik antara satu nik dengan nik yang lainnya dipakai oleh dua nama dan sebagainya. Karena sistem kependudukan sekarang itu kan begitu kita cek nik, maka itu langsung dipakai oleh satu orang. Sebentar gini kan, kalau pemilu nanti pemutakhirannya kan masih sama ya secara aturan. Artinya nanti pada saat menjelang pemilu kita akan tetap mendapatkan DP4, itu kan kita akan tetap menyandingkan itu. Nah, itu seperti apa Pak? Apakah kemudian data-data yang sudah dimutakhirkan secara berkelanjutan ini, apakah nanti tidak dipakai, atau kemudian ya memang ini caranya untuk memutakhirkan DP4 itu atau menyandingkan agar lebih valid atau bagaimana? Ya. Nah, PDBB ini adalah upaya untuk membuat DPT lebih akurat. Tentu dalam upaya ini berbagai kegiatan atau berbagai teknik kita lakukan agar DPT ke depan itu lebih akurat, lebih aktual. Nah, salah satunya dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini itu dilakukan dengan cara menambahkan potensi pemilih baru, potensi yang baru, karena kan belum masuk dalam proses tahapan ya. Jadi potensi pemilih baru, kemudian dengan catatan sesuai dengan PKPU yang terbaru kemarin keluar 6 tahun 2021 kan dengan identitas lengkap ya. Kemudian nanti dengan memelihara atau merawat DPT pemilu 2019, di mana kita akan men-TMS orang yang memang benar-benar TMS, misalkan pindah keluar atau yang dulunya berstatus warga sipil biasa menjadi TNI Polri, kemudian yang meninggal ataupun yang lainnya. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti pemilu ke depan data pemilih itu menjadi lebih valid, permasalahan bisa diminimalisir gitu ya Pak ya. Kemudian prosesnya atau proses dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini seperti apa? Mungkin dari Pak Alan Mas, silakan Pak. Apakah sama dengan pemutakhiran data pemilih yang seperti biasa saat menjelang pemilu atau apa bedanya, kemudian persamaannya juga apa? Ini mau izin dibuka ya Mbak ya? Oke, mohon Pak. Terima kasih Mbak Wid. Ini kalau cerita masalah data itu memang kompleks sekali ya. Sebelum saya jelaskan terkait dengan data ini, kalau ingat nama Mbak Wid itu ingat senior saya. Ya. Mbak Wid Diamati. Iya betul. Ya kebetulan dia senior saya ya. Sebelumnya itu Bu Widiawati, Komisioner KPU Kabupaten Brebes, Divisi Data dan Informasi. Iya. Saya ucapkan terima kasih nih sudah diundang di KPU Kota Tegal. Ini informasinya ngopi yang pertama ya. Iya, pada saya Pak. Kalau di Brebes pertama berarti ngawali ya. Nggak tahu kali di Kota Tegal. Mungkin merawani. Merawani sama lah. Oke, kalau bicara data, pertama terkait tadi yang Mbak Wid tanyakan, kenapa data permasalahannya itu kompleks sekali? Ada data siluman, data ganda, data invalid, dan tidak dikenal ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Herudi dan Pak Adi, saya hanya menambahkan. Jadi betul dikatakan tadi, kalau subjeknya orang, ya tentunya nanti tetap akan dinamis. Ya. Data itu kalau di pemilu, kalau saya katakan itu sebagai fondasinya pemilu. Sebab apa? Kalau pemilu atau pemilihan tidak ada datanya, ya berarti tidak ada pemilu. Iya. Ya kan? Mau apa ya Pak? Mau apa datanya nggak ada? Yang dipilih siapa, yang mau pilih siapa? Ya kan?
Jadi kalau saya ibaratkan data itu adalah fondasinya pemilu. Mungkin kalau di teknis itu mengatakan jantungnya pemilu begitu. Siap. Ya, Betul. Nanti ngapa nanti? gimana? Berarti kalau Nanti ngapa nanti? Ya itu tadi berarti fondasinya pemilu. Karena pemilu itu dibangun berdasarkan data, harus ada datanya dulu, fondasinya dulu. Karena kalau tidak ada data berarti tidak ada pemilu. Kemudian terkait dengan DPP, kan? DPP sebenarnya sudah diamanatkan di Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 204 ya. Itu KPU Kabupaten Kota itu memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan. Ini sudah ada di Undang-Undang 7 sebenarnya. Namun pelaksanaannya itu baru kemarin di awal tahun 2020. Dulu pernah ada tahun 2017 muncul anggarannya muncul, tapi pelaksanaannya atau kegiatannya tidak muncul. Justru sekarang anggarannya tidak muncul, kegiatannya saja. Iya, iya. Kemudian kegiatan DPP ini dasar kita tuh SE. SE yang terakhir kemarin 366 yang Pak Herdi ya. 366. Sementara PKPU-nya baru kemarin turun. PKPU-nya ya. 2021. Nah ini. Artinya apa? Kalau kita lihat di PKPU-nya, itu kita berarti sumber DPP itu sumber datanya 3. Yang pertama dari DPP pemilu atau pemilihan daerah. Yang kedua data dari Kementerian Dalam Negeri yang sudah dikonsolidasikan selama 6 bulan. Kemudian yang ketiga itu dari data instansi terkait. Ini dasar DPP ini. Artinya apa? Kalau melihat PKPU-nya harusnya kita menerima data dari KPU. Ya. Itu juga tadinya mau saya tanyakan juga. Ya, betul. Tapi karena kita dasarnya SE dan di SE itu mengamanatkan bahwa kita berkoordinasi dengan Dukcapil. Cuma kendala di lapangan apa? Dukcapil itu punya regulasi tersendiri, sehingga sampai saat ini, terutama ini khususnya di Brebes ya, nggak tahu nanti di Kota Tegal bagaimana, di Kabupaten Tegal bagaimana ya. Tapi di Kabupaten Brebes itu data sementara ini masih terkunci karena mereka punya regulasi. Begitu Pak. Sehingga langkah di Kabupaten Brebes ya sebisa mungkin kita cari data ke desa-desa yang kita istilahkan itu begitu Pak. Itu mandiri ya Pak berarti ya? Mandiri, non budgeting. Swakalola dan budgeting. Betul. Oke. Jadi sebenarnya prosesnya sama saja. Artinya ada semacam coklit juga Pak? Atau apakah coklitnya sama atau berbeda dengan pemilu sebelumnya? Atau dalam saat menjelang pemilu? Jadi untuk DPP ini saya rasa prinsipnya sama, cuma mungkin cara di lapangannya ini berbeda. Kalau saya turba ke desa-desa itu kita meminta data, baik itu data yang sudah memenuhi syarat ya, itu umur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau sudah kawin atau yang tidak sedang dicabut hak pilihnya ya, itu kita data. Termasuk data kematian ya. Bila kendala di lapangan ini di data kematian. Jadi banyak dari warga yang tidak melaporkan kematian ini sampai bencana. Berarti sebenarnya dalam pelaksanaan DPP sendiri itu sebenarnya juga masih kompleks juga ya. Artinya tidak serta-merta kemudian bisa dimutakhirkan ya secara lancar gitu, mulus tanpa permasalahan. Sebenarnya secara nyatanya tuh masih banyak permasalahan ya. Betul Mbak. Cuma begini, contoh misalkan kita mendapatkan data kematian dari desa, itu nantinya kita tetap harus menyandingkan Mbak
menyandingkan dengan data yang ada di database Dukcapil. Sebab kalau hari kematian ini kalau di Dukcapilnya belum dicoret, ya berarti data itu nanti akan muncul kembali di DPK. Mungkin itu dulu Mbak, nanti kita bisa berkembang ke hal yang lain. Selanjutnya sebenarnya kalau dari tadi kita berbicara tentang data pemilih, kemudian data pemilih berkelanjutan, itu sebenarnya untuk masyarakat itu apa ya, pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsungnya itu ada nggak? Seperti apa? Monggo Pak, jadi silakan. Sebelum saya tambahi berubah terkait dengan DPP ya, ada tentu karena tadi disampaikan Pak Muarafah kalau di 2017 itu ada anggaran tapi belum ada kegiatan, kemudian kalau sekarang tidak ada anggaran tapi harus terlaksana. Nah, tentu tidak pernah lepas dari berbagai masalah Mbak. Tiap kabupaten kota atau tiap daerah yang melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan tentu tantangannya berbeda. Nah, tadi disampaikan di awal bahwa sumber data adalah yang pertama DPT itu basis data yang dimutakhirkan secara berkelanjutan, kemudian data dari Mendagri atau Dukcapil ya, kalau di kabupaten kota itu sesuai dengan SC, kalau kabupaten kota berkoordinasi dengan Dukcapil setempat itu terkait dengan data pemilih baru, kemudian pemilih pindah masuk, pindah keluar, dan pemilih yang TMS atau yang meninggal. Nah, variasinya memang sesuai dengan regulasi. Dukcapil itu dilarang memberikan bayanan address kepada KPU kabupaten kota, sehingga KPU kabupaten kota dalam mencari data untuk PDP itu ada yang turun ke bawah, ada yang meminta ke TNI Polri terkait dengan purnawirawan, kemudian terkait dengan pemilih pemula ya atau usia 17 tahun belum genap usia 17 tahun tapi sudah menikah atau sudah pernah menikah, itu kita minta ke Kemenag atau ke Capil untuk data siswa. Tentu sesuai dengan SC kita merekap, karena di SC itu belum menyampaikan harus sudah berKTPL, tentu kita melakukan rekap data. Sehingga nanti jika dipadukan dengan data DP4 yang akan diterima nanti, itu akan saya pikir akan sangat jauh berbeda, karena lembaga yang memiliki otoritas kependudukan itu ada Dukcapil, sedangkan upaya kita untuk terlaksananya DPP ini dengan Kemenag kemudian ke Dukcapil meskipun itu sudah maksimal, tentu hasilnya belum optimal karena lembaga yang mengelola data kependudukan ya Dukcapil, basis datanya ada di situ, sehingga yang kita dapat dari SMK, sekolah ataupun ke Kemenag ataupun TNI Polri itu belum sepenuhnya mengakomodir seluruhnya yang ada di Dukcapil. Misalkan Dukcapil harusnya pemilih pemula ada sekian ratus ribu dalam peningkatan, tapi kenapa kita hanya mampu mereka cuma berapa puluh ribu? Karena ya kita sumber datanya parsial. Hingga nanti saat pemutahiran ke depan, karena diundang-undangkan untuk proses pemutahiran DPT pemilu terakhir yang dilahirkan secara berkelanjutan kemudian akan dikonsolidasikan dengan DP4. Nah, tentu hasilnya akan berbeda. Nah, kemudian terkait dengan dampak langsung ke masyarakat, ini yang menjadi tantangan Mbak. Saya lihat ya, yang saya pelajari sendiri di Kabupaten Tegal, pemilu itu memang masih belum milik kita bersama. Pemilu masih milik sebagian kelompok, entah itu parpol, entah itu paslon, sehingga masyarakat sadar pemilu ya saat menjelang pemilu, bahkan mungkin pas hari H. Berbeda dengan Pilkades. Kalau Pilkades mereka namanya tidak ada di DPT, itu mereka dengan sendirinya langsung daftar ke panitia, langsung lapor. Tapi jika untuk rezimnya pemilu kemudian pilkada ini memang belum sepenuhnya
tersadar di diri masyarakat kita semua ya, bahwa pilkada, pemilihan serentak ataupun pemilu itu milik kita bersama. Sehingga untuk menyadarkan masyarakat ya kita butuh gerakan sadar pemilu. Bagaimana caranya kita terus mensosialisasikan bahwa pemilu itu penting. Pemilu tidak hanya sebatas coblos satu orang, satu paslon ya, satu paslon, tapi pemilu atau pemilihan itu mengantarkan masa depan kita. Kita menitipkan amanat kita kepada para pemimpin kita. Yang dimulai dari sini, dari hak pilih kita itu terdaftar, hak pilih masyarakat itu terdaftar. Sedangkan terdaftar itu bagian daripada legitimasi bahwa istilahnya jaminan bahwa seorang masyarakat itu bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Saya tambahkan David. Siap. Tadi terkait berhasil kidas ya di DPP. Ini jujur. Ini jujur David. Terkait dengan kegiatan DPP ini kita belum maksimal. Yang pertama, kita terkendala dengan tidak adanya budget. Satu itu. Budget. Sehingga kita langkahnya itu kurang maksimal. Yang kedua, kita tidak punya tenaga network karena ini belum tahapan pemilu atau pemilihan. Sehingga ya tadi kita turba saja itu paling kita bisa menghubungi mantan-mantan PPK atau PPNS yang kita kenal, yang kita akrab, begitu Mbak. Di Kabupaten Brebes ada berapa kecamatan? Ada berapa desa? Kebetulan di Kabupaten Brebes ada 17 kecamatan, ada 297 desa kelurahan. Banyak sekali ya Mbak. Iya. Ada dengan kota tegangannya 4 kecamatan. Nah, itu lebihnya kurang. Iya. Jadi kompleks sekali Mbak di Brebes Mbak. Kita sebenarnya Mbak sudah di awal kegiatan DPP ini sudah pernah membuat Google Form. Dan Google Form ini sudah saya upload di website Mbak. Artinya manakala ada masyarakat itu misalkan ini elemen datanya berubah, misalkan mungkin namanya Itu Google Form untuk siapa? untuk mereka, untuk Publik ya. Untuk masyarakat. betul. Artinya gini, kita menjaring di segala lini ya, termasuk dari online itu. Kita share juga Google Form itu di grup-grup mantan PPK gitu. Tapi ternyata hanya ada satu yang respon. Coba Dari bayangin. 200 sekian desa itu. Dari 1,5 juta pemilih. Begitu Mbak. Jadi ini apa? Artinya betul tadi yang dikatakan Pak Adi. Jadi pemilu belum menjadi bagian dari masyarakat kita. Nah ini tentunya tantangan dan PR kita terkait ke depan agar DPP ini bisa maksimal. Mungkin itu dulu Pak. Baik, Saya silakan. tambahkan ya Pak ya. Saya minta waktu. Silakan Pak Her. Memang saya melengkapi dari apa yang diutarakan Mas Agin sama Mas Muarofah. Masyarakat belum menganggap bahwa pemilu bagian dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan memang masyarakat kita belum jadi subjek, masih menjadi objek. Di setiap kesempatan perhelatan kita bangun bagaimana mereka supaya menjadi subjek. Dia aktif untuk mengecek apakah saya terdaftar atau tidak. Dia aktif di TPS mana saya yang mesti mencoblos. Prosentasenya sangat kecil sekali. Itu saja menjelang pemilu. Dan ini masih jauh dari pemilu. Jadi suatu hal perkara yang mungkin menurut mereka itu kurang seksi untuk bisa diikuti. Dan termasuk Sangat berkades. dan juga bagi para parpol pun demikian. Di setiap DPP kalau kita mengundang keseluruhan parpol itu ya hanya beberapa parpol, dan keseluruhan parpol itu datang untuk terus
mengikuti DPP secara intens itu Ya, nanti mungkin MC-nya saja ya. Iya, nah ini mari kita bangun bersama kesadaran ini kepada semua. Tapi yang jelas bagi parpol itu perlu dan mereka menyadari yaitu untuk terus mengamati perkembangan jumlah pemilih dan mengamati atau memperhatikan serta turut yaitu mencermati regulasi-regulasi yang ada. Dari regulasi kami penyelenggara pemilu sebagai pelaksana dari undang-undang dengan adanya data yang dari Disduk Capil untuk penggunaannya berbeda. Mimpi saya yaitu mestinya dengan adanya Perpres nomor 39 2019 satu data Indonesia di mana adanya satu sumber data yang bisa dibagi pakaikan di samping harus akuntabel, transparan dan lain sebagainya. Di situ ada klausul dibagi pakaikan. Otomatis KPU yang menggunakan data tersebut hanya untuk memilah dan memilih mana yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Berbeda lagi dengan BPJS, berbeda lagi dengan statistik, berbeda lagi dengan dinas sosial. Nah, tetapi rupanya ini Perpres ini mungkin insya Allah sebagaimana kemarin Bapak Firya sudah ada kesepakatan dibagi yaitu pada sesi webinar yang keempat dengan Disduk Capil. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan PKPU 6 yang nanti akan aktif di 2022 dengan mengambil TKB semester terakhir. Mudah-mudahan bisa terwujud dan kita tidak sampai dibuat raporan pusing seperti yang tadi dikatakan Mas Muarafah maupun Mas Adi. Namun sekali lagi harus dipangkas ideal sektoral dari yang mempunyai kepentingan maupun yang mempunyai kewenangan dalam pengolahan data. Regulasi ini yang mesti kita perhatikan. Andai kata di tingkat pusat sana sudah ada satu kepemahaman, insya Allah yang di tingkat kabupaten kota tinggal mensounding data, mensinkronisasi data, dan melengkapi data. Kalau kita ini sekarang dipaksa untuk terus yaitu bukan saja updating tetapi melainkan menggali sebaik mungkin, sebisa mungkin dan akurat mungkin dengan dana atau dengan anggaran yang minim mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak-bapak sekalian, ini satu pertanyaan terakhir sebenarnya. Dari tadi kita panjang lebar mengenai DPP, data pemilih, kemudian data pemilih berkelanjutan. Masih banyak permasalahan tentu saja. PKPU 6 sendiri pun di kalangan KPU, baik di tingkat provinsi apalagi di kabupaten kota itu masih banyak pertanyaan, masih banyak hal yang harus dijelaskan lebih paripurna gitu ya. Juga terkait dengan pelaksanaan di lapangan, itu lebih kompleks lagi seperti ini. Gitu ya Bapak. Kemudian tadi sudah disampaikan juga bahwa data pemilih ini sebenarnya harusnya itu masyarakat harus lebih bisa memiliki atau ikut merasakan pemilih itu. Meskipun sekarang saat ini masih jauh dari pemilu, tapi sudah seharusnya ikut andil dalam pelaksanaan atau pemutahiran data ini. Minimal harapannya masyarakat itu bisa aktif secara administrasi gitu ya, mendaftarkan diri atau mencatatkan diri di catatan atau di dinas terkait kependudukan seperti itu ya Pak ya. Oke. Jadi ya itu mungkin ada lagi kontribusi masyarakat yang bisa diberikan supaya nanti dalam pemilu masyarakat itu tidak kehilangan suaranya seperti itu. Oke, baik. Terkait dengan partisipasi masyarakat ya pemilu ini. Jadi sebenarnya gini Mbak Wid, tanggung jawab pemilu atau pemilihan itu tidak hanya untuk KPU, tapi kita bersama.
Nah sebenarnya ini kita butuh peran aktif dari masyarakat. Nah peran aktif ini nanti sebenarnya bisa menurut saya nih itu didukung dengan teknologi. Tadi sudah disampaikan Pak Herudin, harus ada satu data, betul. Harus satu data dan open data. Harus open data, terutama untuk instansi yang memang punya kompeten di dalamnya. Contoh KPU. Dalam tahapan, terutama ini misalnya DPP, ini kita harusnya ucapan itu terbuka. Nah, terbuka misalkan taruhlah mereka dari regulasi tidak boleh memberikan data apapun ke instansi lain. Oke lah, tapi minimal kita bisa menyandingkan. Jadi datanya dari instansi khususnya di Dukcapil gitu ya Pak? Betul, itu bisa open data. open data. Iya. Bisa bekerja sama menghasilkan data ya. Nah, yang penting kita KPU sebagai penyelenggara itu bisa menjaga data pribadi atau data yang dikecualikan itu. Iya. Oke. Oke. Selanjutnya monggo Pak Adi. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Terakhir saja. Silakan saja. Ya, karena sistem kita masih menggunakan sistem daftar pemilih secara pasif yang bermasalah aktif, artinya KPU memang harus punya ataupun harus sinergi dengan Dukcapil dalam hal ekspor dan katakan apa dalam pemberian data pemilih berkelanjutan. Dukcapil harusnya open data terhadap KPU karena juga KPU itu kan lembaga penyelenggara pemilu, sehingga ke depan untuk pemilu untuk DPR pemilu 2024 itu lebih akurat. Oke, jadi sama ya Pak tentang bagaimana open data dari bisa Dukcapil gitu ya. Mungkin dari Pak Her ada yang ingin disampaikan. Dari masyarakat luas, apakah ada kontribusi langsung diberikan untuk pemutahiran ini? Terima kasih. Masyarakat selama ini, sebagaimana saya tadi sebutkan, masih menjadi objek belum subjek. Maka tugas kita semua, para kader maupun orang-orang yang peduli dengan pemilu, yang demokrasi, baik dari penyelenggara maupun dari instansi pemerintah, yaitu untuk membangun kesadaran bersama. Terutama karena berkaitan dengan pemilu, berarti kita juga harus melindungi hak pilih mereka. Sedangkan kita juga ada regulasi yang menyatakan di situ harus berKTP dan sebagainya. Berarti kita lintas, yaitu satuan kerja di Dukcapil kembali ke masyarakat, yaitu untuk menumbuhkan sadar administrasi kependudukan. Ini Sadar administrasi kependudukan ya Pak ya. Administrasi kependudukan. Begitu ada yang berusia 17 langsung untuk melakukan perekaman data. Laporkan. Begitu ada orang yang meninggal langsung Laporkan. mengurus yaitu dokumen-dokumen Intinya adalah sadar kependudukan. Administrasi kependudukan. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Pak Her, terima kasih banyak sudah ikut memberikan sumbangsinya dalam acara ini. Juga Pak Adi, terima kasih banyak sudah bersedia hadir dan ikut bersama-sama menelaah tentang permasalahan-permasalahan dalam daftar pemilih berkelanjutan. Khususnya juga Pak Arafat, terima kasih banyak menyempatkan waktunya untuk hadir di saatnya di Kota Tegal saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi perbincangan kita atau obrolan kita bersama dengan KPU Kabupaten Tegal, kemudian KPU Kabupaten Brebes, juga dari kami sendiri Bapak Herudin KPU Kota Tegal. Semoga perbincangan ini atau obrolan kita pada hari ini memberikan manfaat bagi Anda semua, khususnya juga bagi penyelenggara sendiri. Semoga pemutahiran data pemilih nanti bisa lebih akurat pada saat pemilu nanti, meminimalisir permasalahan. Semua masyarakat bisa memberikan suaranya dengan nyaman, dengan baik. Begitu ya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sekali lagi juga terima kasih banyak untuk tim yang bertugas. Saya Wisdia Hastati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.